Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, para audien yang berbahagia. Perkenalkan, saya Karina Arfilia dari MTS Anakya Bondowoso akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Avanse Descartes, oven alternatif dari kardus bekas menggunakan energi matahari. Saat ini kita tahu pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan energi di bumi. Dan kebutuhan yang dominan digunakan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan peningkatan kebutuhan energi di bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa minyak bumi akan habis 20 tahun yang akan datang. Kemudian, gas bumi akan habis 62 tahun yang akan datang. Dan batu bara akan habis 120 tahun yang akan datang. Data ini diperoleh dari Kementerian tahun 2014. Dari data tersebut, apabila kita memulai dari sekarang mencari energi alternatif, maka suatu saat apabila kita mengalami kelangkaan sumber daya alam, kita tidak akan mengalami kesulitan. Inspirasi saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini yaitu ketika saya menonton sebuah kartun yang berjudul Curious George. Bapak Ibu ada yang pernah melihat kartun Curious George? Jika belum, di browsing sendiri di YouTube. Kalau putra-putri suka menonton Curious George, silakan bergabung. Nobar issues-nya. Tapi nobar dalam hari ini digunakan untuk kartun. Dan Curious George ini merupakan kartun yang menceritakan seekor kera yang memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan kartun tersebut menginspirasi saya untuk memanfaatkan energi terbesar di bumi, yaitu dengan membuat karya tulis yang berjudul Avanse Descartes atau oven alternatif dari kardus bekas menggunakan energi matahari. Sebagaimana anjuran Allah kepada setiap hambanya agar memanfaatkan sumber daya alam di muka bumi ini dalam surat ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhanna alladzina kafaru wa wailun lilladzina kafaru minan nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Adapun tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah ini, yang pertama, mengetahui prinsip kerja Avanse Descartes menggunakan energi matahari. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu terhadap intensitas cahaya matahari yang diterima oleh Avanse Descartes. Dan yang terakhir, mengetahui keunggulan Avanse Descartes dibandingkan produk sebelumnya. Penelitian karya tulis ilmiah ini dilaksanakan pada tanggal 3 Maret sampai dengan 8 Juni 2014, bertempat di MTS Anakya Bondowoso dan alun-alun Kironggo Bagus Astra Bondowoso. Jenis penelitian yang digunakan yaitu secara accurate research atau penelitian terapat. Dan metode pengumpulan data dilakukan secara eksperimen dan focus group discussion. Metode analisa data dilaksanakan secara deskriptif. Berikut merupakan dokumentasi dari Avanse Descartes. Dapat kita lihat di sebelah kanan layar merupakan desain tampak atas dari Avanse Descartes. Dan di bawah merupakan desain tampak samping dari Avanse Descartes. Dan berikut yang ada di hadapan saya merupakan Avanse Descartes dalam bentuk data. Baik, di sini terdapat 4 bagian dari Avanse Descartes. Yang pertama, kaca transparan yang digunakan untuk menangkap panas yang menggunakan efek rumah kaca.
Dan di dalamnya terdapat tank berwarna hitam yang digunakan untuk menyerap panas secara konduksi. Dan di sisi tabung gas terletak cermin datar yang diletakkan pada posisi kemiringan 45 derajat, di mana cahaya yang memantulkan di sini menggunakan hukum pemantulan cahaya. Dan di dalam kondus bekas terdapat aluminium foil yang digunakan untuk menyebarkan panas ke seluruh ruangan. Adapun prinsip kerja yang digunakan oleh sensor kaca. Yang pertama, servis kemas kolor secara radiasi dan konduksi. Yang kedua, hukum pemantulan cahaya oleh cermin datar. Dan yang ketiga, efek rumah kaca. Berikut akan saya jelaskan alur dari penggunaan opal kedekatan. Matahari memancarkan cahaya matahari secara radiasi, dan cahaya tersebut tetap mengenai cermin datar yang berada pada posisi kemiringan 45 derajat. Dan kemudian cahaya tersebut akan dipantulkan, sebagaimana pembelajaran di kelas 8 MTS atau SMP sederajat, bahwa terdapat materi hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Dapat kita lihat cahaya tetap mengenai cermin datar, tetap mengenai seng berwarna hitam. Dan cahaya tersebut akan membawa kolor yang akan diserap oleh seng berwarna hitam secara konduksi. Dan karena cahaya di datar akan diserap dan tidak dapat dikeluarkan lagi karena adanya kaca transparan. Dan di sisi kondus bekas yang tadi setelah saya sampaikan, itu digunakan untuk memantulkan cahaya, dan panas yang didapat akan disebarkan ke seluruh ruangan oleh adanya aluminium foil. Berikut pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengaruh waktu terhadap intensitas cahaya matahari yang diterima oleh opal kedekatan. Penelitian kami mengenai pengaruh waktu terhadap intensitas cahaya matahari yang diterima oleh opal kedekatan menggunakan sebuah alat yang bernama lux-meter. Dapat kita lihat di sebelah kanan layar, itu gambar dari lux-meter tersebut. Dan di sebelah kiri merupakan tabel hasil pengukuran waktu pengukuran intensitas cahaya matahari. Dapat kita lihat pada pukul 12 siang memiliki intensitas cahaya terendah, dan pada pukul 9 pagi memiliki intensitas cahaya pada pukul 12 siang memiliki intensitas cahaya tertinggi, dan pada pukul 9 pagi memiliki intensitas cahaya rendah. Berikut dokumentasi ketika kami melakukan penelitian pada waktu yang memiliki intensitas cahaya tertinggi. Dapat kita lihat di sebelah kanan layar merupakan pemanfaatan dari opal kedekatan. Dan di sebelah kiri merupakan bentuk nyata dari opal kedekatan itu sendiri. Dan yang di bawah merupakan hasil percobaan dari penelitian kami. Adapun keunggulan dari opal kedekatan, yang pertama, lebih hemat dari segi pembiayaan. Yang kedua, opal kedekatan lebih mudah dibuat. Yang ketiga, opal kedekatan merupakan oven yang dapat menyimpan panas lebih lama. Dan yang terakhir adalah opal kedekatan praktis dan mudah disimpan. Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu prinsip kerja yang digunakan oleh opal kedekatan yaitu mengungkapkan proses perpindahan kolor secara radiasi dan konduksi, hukum pemantulan cahaya, dan prinsip efek rumah kaca. Dan dapat kita ketahui, intensitas cahaya matahari yang diterima oleh opal kedekatan terjadi pada pukul 12 merupakan intensitas cahaya tertinggi, dan pada pukul 9 pagi merupakan waktu yang memiliki intensitas cahaya terendah. Keunggulan dari opal kedekatan dibandingkan produk sebelumnya. Yang pertama, opal kedekatan lebih hemat dari segi pembiayaan, lebih mudah dibuat,
dapat mengangkat energi panas lebih lama, dan praktis agar mudah dalam penyimpanan. Baik Bapak, Ibu, dan diri yang saya hormati, karena ini merupakan penelitian pertama kami, jadi hasil dari penelitian kami masih sangatlah sederhana. Namun dari kesederhanaan ini kita dapat mengembangkan lebih baik lagi, baik dari segi kualitas alat maupun pengembangan teori. Demikian karya sederhana ini. Semoga karya sederhana ini besar manfaat dan barakahnya. Amin Allahumma amin. Baik, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas presentasi yang cukup menarik. 10 menit 51 detik. Sebenarnya masih ada 4 menit lagi Mbak, tapi tidak apa-apa. Sudah mewakili saya rasa. Kemudian tadi pertamanya menemukan ide dari nonton film kartun ya. Jadi Mbak Karina ini senang lihat film kartun. Iya, betul. Kira-kira film kartun jago nggak cuma belajar? Kalau kartun yang isinya bermanfaat, insya Allah tidak akan mengganggu. Ya, termasuk ini ya, Curious George yang bisa memberikan inspirasi. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi melihat itu sekaligus mencari inspirasi. Baik, pertanyaan saya yang pertama, jadi sudah dijelaskan tentang prinsip kerja ya. Saya langsung tanya aja secara teknis, itu kenapa kok bentuknya harus kotak seperti itu? Kok enggak oval atau lonjong atau tidak persegi panjang? Itu harus persegi seperti itu kenapa? Alasan pertama, karena ini terbuat dari kardus bekas dan kardus bekas itu biasanya berbentuk persegi, dan karena ini penelitian pertama kami, jadi kita membuat yang lebih praktis. Mungkin suatu saat nanti apabila ada waktu, apabila Bapak Ibu akan membuat, dapat dibuat dengan persegi panjang. Jadi bentuk